Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kami sekeluarga bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami masih ada dan berdiri di depan jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya cerita masing-masing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin itu dalam hal yang berbeda, tapi kita mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami sekeluarga bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, menolong keluarga kami, sehingga sebagaimana 3 minggu lalu kami bersaksi bahwa Tuhan tolong sehingga semua yang menjadi pergumulan kami dalam proses selama mengisi hamil sampai dengan melahirkan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan satu hal yang saya mau ceritakan bahwa waktu hamil dan dari USG itu ada 2 lilitan di leher, dan menurut dokter kalau memang sudah tidak ada jalan keluar harus dioperasi. Dan kami selalu bergumul, dan setiap kali berkonsultasi dengan Bapak Gembala, Mama Gembala, mereka selalu mendoakan kami. Dan terlebih juga jemaat Tuhan selalu mendukung kami dalam doa, sehingga apa yang kami pikirkan mungkin harus dioperasi, Tuhan buat jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dengan lahir normal, dan kami waktu itu juga dokter bilang kalau bukan operasi berarti lahirannya akan prosesnya lama gitu, karena ada 2 lilitan di leher. Tapi kami bersyukur waktu tanggal 1 malamnya sudah berjalan, tanggal 2 jam 1 saya dengan Malaysia sudah di sekitar, kami duduk dan kami menyanyikan satu pujian, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, dan kami berdoa. Setelah itu berdoa, saya langsung panggil kakak di atas, kami ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, dokter bilang ini baru pembukaan 3, jadi harus tunggu nanti mungkin 1-2 jam, karena pengalaman Malaysia itu sampai jam 9 pagi baru bisa lahiran. Nah, saya berpikir mungkin ini akan lama dan Malaysia akan menderita lebih, bukan menderita, kesakitannya akan lebih lama. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, sehingga saat kami pergi tidak sampai 20 menit anak ini sudah lahir. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Kami masuk baru pembukaan 3, setelah dokter pergi ke suster, dia tulis surat, dia langsung kembali. Namanya sudah ada tanda-tanda melahirkan. Dan setelah dia datang, dia bilang ini sudah pembukaan lengkap, langsung didorong cepat-cepat ke ruang bersalin untuk melahirkan. Dan kami bersyukur semua itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan mulai dari hari itu kita selalu diajarkan bahwa, dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bahwa anak itu adalah milik pusaka Tuhan dan harus dibawa ke rumah Tuhan untuk didoakan. Dan adik hari ini sudah usianya 1 bulan 23 hari. Kami bersyukur sepanjang beberapa minggu terakhir ini Tuhan selalu ingatkan bahwa anak itu biar rumah Tuhan untuk didoakan, karena itu adalah milik pusaka Tuhan. Dan kami mengambil keputusan dan berkonsultasi dengan Bapak Gembala hari ini, rencananya kami menyerahkan anak kami untuk didoakan. Bapak Ibu, kami percaya bahwa kami juga orang tua telah terbatas dalam banyak hal, dan ketika kami datang ke sini kami pikir kami ke Lani ini kami tidak punya keluarga di Lani, dan nanti kami pergi bisa bersosialisasi dengan siapa itu, tidak ada satupun keluarga di sana. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan menghadirkan kami banyak sekali keluarga di hadapan kami, yaitu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini yang Bapak Ibu berikan bagi kami untuk bergabung di gereja Bapak ini. Tuhan terus menolong kita dan anak kami. Kami berharap ketika kami ada di sini, Bapak Ibu juga jangan bosan-bosan ketika melihat anak kami salah atau kami salah, tegur kami. Dan
Tuhan, Bapak Ibu melihat ada hal-hal yang baik yang harus kami lakukan untuk mendidik anak kami jauh lebih baik, silakan Bapak Ibu menasihati kami supaya anak ini boleh bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian ini, dan kami nyanyi satu pujian yang lagu ini menjadi pergumulan kami sepanjang kami ada di Lanang Jaya sudah dari 2016 sampai hari ini. Tuhan pelihara kami. Yang kedua juga tepuk tangan untuk anak-anak muda tadi di sebelah ini. Pak sendiri, mereka mau bekerja sama dengan Tuhan dalam memelihara membesarkan anak, karena mereka sadar bahwa mereka terbatas. Itu mau menyala mau ibadi nong yang di kerja mau yang lain. Alam ini mau pengaruh arah kesaksian yang berubah. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa menyerahkan anak ini kepada Tuhan, Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di sini katakan, orang-orang tua
membawa anak-anak mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Orang-orang tua yang percaya, ya, orang-orang tua yang percaya, mereka membawa anak-anak mereka yang masih kecil, teman-teman, masih kecil, itu bawa kepada Yesus. Nah, waktu dibuka saya bilang, apa yang firman Tuhan bahwa anak-anak itu, orang tua itu pernah jadi anak-anak, pengalaman ada, pengalaman jadi anak ada. Tapi anak-anak itu belum pernah jadi punya pengalaman jadi orang tua. Anak-anak masih kecil ini, orang tua lah yang harus mengantar atau membawa anak ini kepada Yesus. Anak Gabriela Apelia Kainara, kita semua mendoakan dia supaya Tuhan yang pimpin hidupnya mulai dari kecil ini sampai besar. Bapak Ibu, again miro beratko, ina kubini mengejem ya amen. Ara lo baje lo nim jadi mengejem ya amen. Ara ni terbantu, kono ara bernawa ya amen. Dona ibu mereka bawa di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita akan berdoa menyerahkan anak ini kepada Tuhan supaya Tuhan tuntun hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami mengucap syukur. Hari ini di depan kami keluarga hambamu Pak Ibrahim Kainara dengan Ibu Wasti Nelwaka. Tuhan berkati pernikahan mereka. Tuhan karuniakan anak yang pertama Mesia dan kedua Tuhan berikan juga anak Dona. Tuhan telah hadirkan di dunia ini di tengah-tengah keluarga ini karena Tuhan tahu, Tuhan percaya kepada kedua hamba-Mu ini, mereka sanggup untuk memelihara menurut jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu hari ini tanggal 25 Agustus 2024 ini anak Gabriela Opelia Kainara kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin hidupnya, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang menjaganya, keluar masuknya, duduk berdirinya, dalam pertumbuhan perkembangan hidupnya. Tuhan yang memberkati. Biarlah dia terus bertambah-tambah besar, semakin bertambah hikmat, dan bersama besarnya semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Tuhan berikan hikmat pengertian kepada kedua orang tua untuk memelihara anak ini di jalan-jalan Tuhan, supaya dalam hidup anak ini menjadi berkat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah persekutuan. Biarlah anak ini bertumbuh di jalan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang memberikan anak-anak cucu kepada kami. Kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya anak terkasih ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menjaganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menghadirkan setiap anak dengan rencana dan maksud Tuhan yang kekal. Karena biarlah rencana dan maksud Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan anak Gabriela Opelia Kainara. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan anak ini kepada Bapa. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Anak ini Tuhan yang mendidik dan Tuhan yang akan memeliharanya. Jadi saya serahkan kepada Bapa dan Bapa akan serahkan juga kepada Mama.
Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa tuh kasih Bapak dan Mama tuh sebagai kepala tuh sembari gitu? Nah itulah, itu ada maknanya bahwa anak ini hadirkan itu yang keluarga, mereka bekerja sama suami istri, dan mereka keterbatasan mereka sudah serahkan kepada saya tadi, kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu kerjasama dengan mereka, dan Tuhan akan pimpin hidupnya. Baik Bapak Ibu Saudara, karena itu Bapak Ibu saya bertanya, Bapak Ibu akan bekerjasama memelihara anak ini dengan cara yang bekerjasama. Terus saya tanya kepada jemaat lagi, jemaat, halo jemaat, apakah Bapak Ibu bersedia menegur, menasihati anak ini waktu kalau ketemu dia buat salah? Bapak Ibu akan bersedia menegur atau menasihati? Siap? Bersedia. Siap ya. Kalau jemaat itu Bapak Ibu tidak boleh marah ya. Jadi janji di depan. Ya. Jadi kita kerjasama. Anak sekolah minggu mulai hari ini, anak Gabriela Opelia Kainara dan daftar menjadi anak sekolah minggu Bartratio. Kita tepuk tangan. Ya. Jadi anak ini dia punya hak untuk diajar. Jadi ibu sekolah minggu dan koordinator sekolah minggu dan guru sekolah minggu tolong melayani dia. Dan dia sudah mendaftarkan diri secara resmi untuk menjadi anggota sekolah minggu. Demikian upacara penyerahan anak hari ini kita lakukan. Kita serahkan terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.